Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Next slide. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya, Izatul Fikri. Saya Anggi Selvia Ramadhani. Saya Eka Cahyani Aulia Putri. Saya Hapsari Ardiningrum. Saya Nabila Putri. Kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada unsur-unsur. Yang keempat ada prinsip. Dan yang terakhir ada pelaksanaan manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Untuk latar belakangnya, sistem informasi kesehatan diperlukan untuk mendukung layanan kesehatan. Penerapan sistem informasi kesehatan berpotensi meningkatkan performa fasilitas kesehatan, menghemat biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem informasi manajemen menjadi salah satu subsistem yang memproses seluruh informasi berkaitan dengan manusia sebagai pengguna sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem informasi manajemen memegang peranan penting dalam mendukung keseluruhan proses dengan teknologi informasi. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan berupa pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Oke, jadi manajemen informasi dan regulasi kesehatan ini merupakan salah satu subsistem dari SKN atau biasa disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional. Jadi apa sih manajemen informasi dan regulasi kesehatan? Manajemen informasi dan regulasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, lalu untuk tujuan manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yaitu dengan adanya manajemen informasi dan regulasi kesehatan ini bertujuan untuk tercapainya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berbasis bukti dan operasional, terimplementasikannya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Unsur-unsur ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan panduan yang menjadi pijakan bagi seluruh pelaku pembangunan kesehatan, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah swasta, dan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini harus memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua ada administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang ketiga ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan pada segi kesehatan dan semua upaya penyebarluasan, penerapan, dan penegakan aturan dengan tujuan untuk memberikan keamanan hukum kepada seseorang atau masyarakat dan pencapaian pembangunan kesehatan. Yang keempat ada informasi kesehatan. Informasi kesehatan merupakan hasil rekap dan pengelolaan data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada bidang kesehatan.
Yang terakhir, yaitu yang kelima, sumber daya manajemen kesehatan. Sumber daya manajemen kesehatan meliputi SDM, dana, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan. Ya, baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang pertama ada partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Yang kedua ada aturan hukum. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi, yaitu harus dibangun dalam kerangka kebebasan, aliran informasi, berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Kelima, berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai penengah atau mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Keenam, berkeadilan. Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya, berbagai sumber yang tersedia. Kedelapan, akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan dalam berorganisasi, sektor publik atau pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik atau stakeholders. Yang kesembilan, yaitu bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia atau human development. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan manajemen informasi regulasi kesehatan, yaitu terdapat 4 poin. Poin pertama, yang pertama adalah kebijakan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kebijakan kesehatan, yaitu dilakukan secara optimal yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional, penetapan skala prioritas yang berbentuk bukti dari berbagai sumber yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengkajian dan perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai masyarakat dan stakeholder terkait. Dalam pelaksanaan ini, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten untuk dilaksanakannya secara bersama oleh seluruh pelaku pembangunan kesehatan secara sinergis dan dinamis. Untuk yang kedua, yaitu tentang administrasi kesehatan. Dalam administrasi kesehatan ini, yaitu terdiri atas perencanaan, pengaturan, pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang didasari atas urusan wajib di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada pelaksanaan ini, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemanfaatan pengelolaan sistem informasi, dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan pembiayaan yang mencukupi. Pelaksanaannya yang dilakukan secara sinergis dan dinamis antar sektor kesehatan dengan sektor yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu hukum kesehatan. Hukum kesehatan ini meliputi penyusunan perundang-undangan dokumentasi dan informasi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi tingkat pusat dan daerah, dan pemberian pertimbangan hukum. Pembinaan dan pengawasan pada hukum kesehatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan bagi masyarakat dan pemberian layanan kesehatan, keadilan, serta kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu informasi kesehatan. Tujuan dari adanya informasi kesehatan ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi terkait yang bersifat akurat, valid, serta berhasil guna dan berdaya guna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.